Halo, kembali lagi di Ruang Zaki Channel. Pada video kali ini, gue akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang dosen muda dan lawyer muda, Mas Cito, yang nanti kita akan membahas dan membedah tentang CLA, Certified Legal Auditor. Ini salah satu pendidikan sertifikasi di bidang hukum yang mendapatkan perhatian khusus dari para akademisi hukum yang mungkin dibilang unik dan baru, dan sebenarnya untuk apa kehadiran CLA dalam ruang lingkup baik akademik maupun dalam dunia praktisi. Kita sambut dulu Mas Cito, apa kabar? Halo Mas Zaki, alhamdulillah. Sehat, Mas Ya, Zaki juga sehat kan pastinya? alhamdulillah Mas Cito. Ini Alhamdulillah. kita topiknya nggak tahu berat, nggak tahu ini, tapi yang pasti CLA ini menjadi banyak pertanyaan nih, Mas Cito, Oke, karena mungkin angkatannya belum begitu banyak juga, dan banyak orang yang ingin tahu ya, karena rasa penasaran terkait dengan Mhm. fungsi dari CLA ini sendiri. Nah, mungkin Mas Cito ada penjelasan terkait Oke, dengan kenapa ini dibentuk, lalu bagaimana proses kita dapatkan CLA, dan nantinya juga oke. berfungsi untuk bidang apa dalam dunia hukum. Ya, Silakan Mas. terima kasih. Terima kasih Mas Zaki. Ya, halo teman-teman. Tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya Cito Cimbadwika, biasa dipanggil Cito. Jadi kita mau membedah sedikit tentang CLA, Certified Legal Auditor. Apakah itu CLA? Nah, itu adalah kita sebagai legal auditor namun sudah tersertifikasi. Tersertifikasi oleh siapa? Yaitu oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Lalu ada juga yang menyelenggarakan. Kebetulan CLA ini diselenggarakan oleh Jimli School of Law. Itu kantornya ada di Sarinah. Jimli School of Law ini biasa memberikan memberikan suatu pendidikan-pendidikan berbasis hukum yang tersertifikasi. Yang kebetulan salah satunya adalah CLA atau Certified Legal Auditor. Lalu apa yang akan kita dapatkan ketika kita mengikuti pendidikan tersebut? Nah, dalam kelas tersebut kita akan banyak belajar terkait dengan legal audit. Bagaimana? Kadang kita kan kalau mendengar kalimat audit itu kan seperti audit itu seperti angka, tapi kan masih kurang jamak ya kalau kita mendengar audit hukum gitu. Padahal dalam suatu perusahaan itu juga dibutuhkan tidak hanya audit sebatas akuntansi saja, tapi kita juga membutuhkan audit hukum. Di situ, jika kita mengikuti pendidikan tersebut, kita akan banyak belajar terkait dengan legal audit. Bagaimana kita bisa mengaudit suatu perusahaan tapi di bidang hukumnya. Jadi kita tahu apakah ada permasalahan-permasalahan di dalam suatu perusahaan, apakah di dalam suatu perusahaan tersebut memang sehat atau bisa dikatakan clean and clear, atau sebetulnya di dalam perusahaan tersebut ada masalah-masalah yang tidak terdeteksi. Oleh karenanya dibutuhkan adanya legal audit. Kembali lagi terkait dengan legal auditor ini, itu pendidikan, ada pendidikannya, ada ujiannya. Jadi pendidikan dan ujian itu kurang lebih 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu. Nanti kita akan belajar, kita akan dapat materi, materi pokoknya. Setelah kita dapat materi, nanti akan ada ujian. Ujiannya pun cukup sulit, tapi bukan berarti tidak bisa ya. Pasti teman-teman semua saya yakin kalau udah ikut pendidikan bisa. Ujiannya itu nanti ada esai kita mengerjakan secara tertulis, lalu ada wawancara juga, nanti akan diwawancara oleh asesornya, lalu ada juga kita ujian praktek terkait dengan mengecek legal audit tersebut. Nanti kalau misalnya kita sudah ujian semuanya, nanti akan dinyatakan apakah kita kompeten atau kita tidak kompeten. Ya harapannya kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan mendapatkan kompeten. Kalau kita sudah kompeten, nanti kita sudah dinyatakan lulus, nanti kita akan dapat sertifikat. Sertifikat
gelar CLA, Certified Legal Auditor. Itu berbeda dengan kalau kita tahu gelar akademis ya, Mas Zaki ada SH, ada MH, ada MKN. Ini gelar sertifikasi. Gelar sertifikasi namanya CLA, Certified Legal Auditor, itu dikeluarkan langsung oleh BNSP. Jadi ada logo Garudanya di atas. Nah, namun ketika kita sudah mendapati sertifikat tersebut, itu tetap ada jangka waktunya, teman-teman. Ada jangka waktu itu selama 3 tahun. Apakah dapat diperpanjang? Dapat diperpanjang. Namun ketika kita mau memperpanjang sertifikasi ketika habis, kita harus diuji kembali. Kenapa kita harus diuji kembali? Karena kita harus diuji apakah kita tetap kompeten atau sudah tidak kompeten kan? Karena kan tetap kita ada waktunya kan, kita belajar semua. Nanti setelah dicek sudah oke, nanti ada ujian kalau misalnya teman-teman mau memperpanjang lagi, nanti teman-teman bisa memperpanjang setiap 3 tahun. Jadi menurut saya teman-teman kalau mau ngambil CLE itu boleh banget. Sekarang kalau tidak salah angkatannya sudah lebih dari 100. Mungkin saya dulu ngambil angkatan berapa, saya lupa ya, masih angkatan belasan apa, masih kecil, tapi sekarang udah cukup banyak peminatnya. Nah, teman-teman boleh ambil, bisa langsung hubungi Jimli School of Law. Nanti teman-teman bisa banyak mendapatkan manfaat, teman-teman bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan kenalan baru pasti. Nanti teman-teman bisa membuka peluang untuk mendapatkan klien baru, dan juga pasti teman-teman bisa mendapatkan gelar sertifikasi yang baru juga. Seperti itu Mas Zaki, serba-serbi terkait dengan CLA. Oke, Mas Cito, ini menarik sekali karena ternyata CLA ini bukan pendidikan sertifikasi atau bahkan gelar yang itu bisa dipajang seumur hidup ya. Jadi ada jangka waktu 3 tahun. Lalu kalau kita mau perpanjang itu apakah hanya ikut ujian atau ikut pendidikan lagi, terus ujian lagi? Oke, biasanya hanya ujian. Biasanya hanya ujian, tidak perlu ada pendidikan lagi karena dianggap mungkin kalau pendidikan masih akan butuh waktu yang lama ya Mas Zaki ya. Jadi biasanya hanya akan ada ujian. Namun ya sebelum ujian tetap kita harus mempersiapkan. Mungkin bertemu sama teman-teman angkatannya dulu, bisa tentir bareng, bisa belajar bareng, biar bisa ujiannya maksimal. Lagi terus teman-teman sebetulnya ujiannya ini juga akan mudah nanti kan kalau misalnya teman-teman sudah pernah mengaudit, sudah melakukan legal audit setelah mengikuti pelatihan dan sertifikasi ini, ya pasti nanti teman-teman ketika sudah turun ke lapangan, lalu teman-teman nanti ada ujian perpanjangan, itu bukan suatu masalah yang besar. Pasti teman-teman juga udah pada makin sip dan makin mengerti terkait celah-celah dari legal audit itu sendiri, Mas Zaki. Nah, terus ada juga nih biasa yang nanya, berapa sih biaya ketika kita mendaftar untuk pendidikan mengambil CLA? Dan kalau kemudian nanti kita memperpanjang, artinya kita hanya ikut ujiannya aja, berarti biayanya berbeda dong? Beda. Sepengetahuan saya, biayanya itu naik. Mungkin kalau zaman saya itu, saya agak lupa ya, masih 4-5 juta kalau tidak salah ingat. Terakhir seingat saya sudah di harga 7,5 sampai 8,5 juta. Itu mungkin karena peminatnya juga banyak ya mungkin ya Mas. Terus kalau cuman perpanjang itu biayanya lebih murah. Sepengetahuan saya itu biayanya sekitar 1 juta rupiah Mas. 1 juta rupiah itu untuk ujian dan perpanjangan. Karena balik lagi, kalau di dalam sertifikasi itu ada waktunya. Jadi akan tanggal berapa sampai tanggal berapa, berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Seperti itu, Mas Zaki. Iya. Mas, kalau boleh tahu nih, kan karena legal auditor ini orang berpikir, wah berarti kita nggak sekedar lulus sarjana hukum, kemudian ambil CLA, tapi kita juga harus sudah punya profesi, punya peran sebagai advokat gitu. Jangan CLA kalau kita punya tapi kita belum jadi advokat nggak kepake dong, atau gimana? Mungkin perlu
penjelasan lebih ini dari Mas Cito. Oke, tetap teman-teman kalau memang berniat menjadi advokat harus jadi advokat dahulu. Itu yang penting karena nanti setelah teman-teman jadi advokat, teman-teman akan bisa ikut-ikut sertifikasi lain seperti sertifikasi CLA atau mungkin kan teman-teman tahu ada yang pendidikan hukum pasar modal, juga ada pendidikan kurator, juga ada banyak karena hukum itu sangat luas gitu. Tapi memang untuk membuka pintunya ya saya menyarankan sama teman-teman pertama pasti ambil PKPA dulu, Mas Zaki. Teman-teman ambil PKPA, lalu nanti akan ujian, setelah ujian akan disumpah. Nah, setelah teman-teman nanti disumpah, teman-teman jangan berhenti sampai situ. Dunia hukum itu luas. Kalau kita tidak mengupgrade diri, kita akan ketinggalan, Mas Zaki. Kita harus rajin ikut-ikut seminar, kita harus rajin ikut sertifikasi, karena semakin banyak kompetensi yang kita miliki, itu akan berpengaruh juga pada dunia kerja kita nantinya, Mas Zaki. Begitu. Oke, berarti kalau misalnya Mas Cito, orang ini ambil CLA, tapi dia bukan advokat, apakah kemudian gelar CLA-nya bisa dipakai untuk dapat klien, menjadi legal auditor, walaupun dia bukan advokat profesi? Bisa. Sepengetahuan saya bisa mengambil CLA walaupun belum advokat. Namun ya sekedar audit dia bisa melakukan. Tapi balik lagi, jika ada pekerjaan litigasi seperti bersidang di pengadilan untuk mewakili kliennya, itu tidak bisa. Jadinya nanti malah menghambat pekerjaan kan. Makanya tadi saya bilang teman-teman kalau bisa semuanya termasuk advokatnya dahulu diambil terus ambil CLA-nya. Jadi nanti teman-teman kalau bekerja bisa ambil semua gitu. Hulu sampai hilir bisa dikerjakan semua. Begitu Mas Zaki. Oke, berarti ada peran-peran yang dia di belakang meja ini yang memang fokus pada persoalan administrasi dokumen, ada yang kemudian dia ya mewakili ya klien misalnya untuk maju ke sidang, dan CLA ini nggak mewajibkan orang itu sudah memiliki profesi sebagai advokat ya. Jadi dia bisa nanti urusannya cuma administrasi aja, auditing Ya, dokumen di sebuah perusahaan gitu ya, tanpa dia betul harus Mas Zaki. kemudian berlitigasi kan di pengadilan gitu ya. Ya. Artinya buat teman-teman yang kebetulan fresh graduate gitu ya, kemudian belum mengambil PKPA, bahkan belum menjadi advokat, nggak jadi masalah ketika kemudian teman-teman mau ambil CLA ini sebagai bagian dari pendidikan yang fokus pada persoalan legal audit. Karena pada akhirnya kemudian dalam sebuah struktur law firm ya ada peran-peran yang kemudian didistribusi. Salah satu yang berurusan dengan dokumen yaitu sebagai legal auditor. Jadi biar kemudian teman-teman jadi paham bahwa oh ya tidak muncul keraguan karena wah saya bukan advokat, jadinya saya nggak boleh nih ngambil CLA. Boleh. Gitu ya. Tapi ternyata boleh teman-teman sekalian. Boleh. Dan semakin cepat semakin bagus karena harganya hari Senin udah nanti berubah naik kan. terus loh. Pokoknya buat pesan ini ya jadi penting sekali karena tentu saja biaya sertifikasi pendidikan hukum ya tadi pasar modal, kurator, kekayaan intelektual itu biayanya nggak kecil teman-teman sekalian ya. Ada yang puluhan juta ya kan, ada yang puluhan juta. Jadi 8 juta ini hitungannya masih inilah affordable lah ya, masih nggak terlalu tinggi, nggak terlalu mahal. Tapi bisa jadi kita nggak tahu 5 tahun 10 tahun ke depan kan, makanya semakin cepat gitu ya ngambil, paling nggak harga masih terjangkau lah ya. Apalagi di zaman pandemi sekarang mungkin bisa lah waktu-waktu kita di sini. Ya, mungkin harganya juga ada harga khusus kalau kita melalui Zoom meeting ya, Mas Zaki. Betul. Selama kegiatan kemudian online itu sangat inilah ya membantu cost kita direduksi agar tidak terlalu tinggi kira-kira. Beda kalau diadakan di hotel kan. Kalau kita kondisi teman-teman juga bisa memanfaatkan Mas Zaki, memanfaatkan pandemi bukan hanya sekedar yang negatif tapi juga
positif juga kan. Kita bisa ikut pendidikan dengan harga yang bisa mungkin ada cut off kan karena berbeda kan, itu bisa teman-teman manfaatkan juga tuh Mas Zaki. Iya, betul. Ini seru banget, Mas Cito, dan saya yakin sebenarnya ada pendidikan tingkat lanjutan, tapi nanti mungkin di video lain kita bisa bahas gitu ya. Siap. Apakah setelah CLA ini akan ada misalnya ya pendidikan lanjutan gelar yang berbeda, tapi ditahan dulu, nanti di video lain kita akan coba bahas terkait dengan pendidikan lanjutan dari CLA. Terima kasih Mas Cito atas waktunya, sudah sharing dengan kita semua, semoga sukses selalu. Makasih Mas Zaki, sama-sama. Oke, baik teman-teman sekalian, demikian diskusi kita dengan Mas Cito terkait dengan CLA, Certified Legal Auditor. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa follow Instagram gue di @reza_zaki, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.